أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya kita semua sampai hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula kita masih bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dimudahkannya kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Yang insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali seperti biasanya. Kita akan buka kembali pelajaran dari kitab, yakni Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang babuz zuhud wal wara', bab tentang zuhud dan juga al-wara'. Zuhud sebagaimana pengertian yang telah disampaikan berulang-ulang, banyak para ulama memberikan definisi atau penjelasan kepada kita. Namun yang paling bagusnya dan paling ringkasnya yang telah bisa memenuhi semuanya adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dari guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maknanya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan akhirat kita. Adapun wara' juga sedemikian pula, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang ditakutkan bahayanya, dikhawatirkan bahayanya dalam kehidupan akhirat kita. Jadi meninggalkan semua perkara yang tidak manfaat atau sesuatu perkara yang dianggap membahayakan urusan akhirat kita, maka itulah yang dinamakan dengan az-zuhud maupun wara'. Baik yang membahayakan itu adalah perkara-perkara harta benda dunia atau urusan kekuasaan ataupun harta ataupun wanita dan sebagainya. Maka kalau kita berhati-hati darinya, meninggalkan semua hal yang tidak memberi manfaat, maka tentu itulah maknanya zuhud. Adapun jika hal itu memberikan manfaat, maka tidak dikatakan demikian. Artinya boleh. Bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali, tidak butuh dengan perkara dunia, tidak demikian. Tetapi kita membutuhkannya sebatas untuk membantu kita agar bisa tetap menunaikan ibadah kepada Allah dan juga
memberikan kemanfaatan bagi kehidupan di akhirat nanti. Nah, seperti itulah makna zuhud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-6 dalam bab ini sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, penulis rahimahullahu taala menyatakan, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu taala anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jaa rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata kepada beliau, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Kata dia, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal perbuatan yang apabila aku melakukannya, maka Allah Ta'ala mencintai aku dan juga seluruh orang, seluruh umat manusia juga mencintai aku. Subhanallah. Perhatikan ma'asyiral muslimin, pertanyaan dari seorang sahabat yang mulia, yang dia ini bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara yang sangat memberikan manfaat baginya, yaitu dikatakan di sini, wahai Rasulullah, tunjukkan, beritahukan kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka menyebabkan Allah mencintai aku, demikian pula semua manusia, seluruh orang mencintai aku pula. Begitu. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat Nabi di dalam menginginkan untuk melakukan suatu amal-amal yang bisa memberikan kemanfaatan yang besar baginya, terutama dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, apa itu? Bentuknya berupa mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kecintaan dari seluruh manusia, seluruh makhluk. Ya, ini bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang main-main. Kalau kita senang dicintai istri kita, anak-anak kita, dicintai oleh orang lain dan dicintai oleh orang yang kita muliakan misalnya, tentu kita akan senang. Kita akan merasa bangga, kita akan merasakan kesenangan yang luar biasa. Nah, di sini dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh seluruh umat manusia. Tentu ini hal yang luar biasa. Nah, disinilah para sahabat Nabi yang mulia ini, tidak disebutkan namanya siapa. Namun ini tidak masalah dalam masalah agama ini. Barakallahu fikum. Dia datang kepada Nabi SAW, menemui beliau untuk bertanya seperti ini. Dan demikianlah keadaan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk berilmu, mengetahui suatu ilmu untuk mereka amalkan. Terutama ilmu dalam perkara ini adalah ingin mendapatkan kecintaan dari Allah dan juga kecintaan dari seluruh umat manusia. Apa itu? Adakah amalan yang seperti itu? Ada. Dan Nabi SAW beritahukan kepada sahabat yang mulia ini yang bertanya seperti tadi. Perhatikan, saya ulangi sedikit. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allah. Yang mana dengan amalan itu, kalau aku melakukannya, maka Allah mencintai aku. Wa ahabbani an-nas, dan juga dengan amalan itu manusia atau seluruh orang akan mencintai aku pula. Faqala, maka mendengar pertanyaan ini Nabi SAW bersabda, idhad fid dunya yuhibbukallah. Perhatikan, idhad fid dunya, bersikap zuhudlah kamu dalam perkara dunia. Yuhibbukallah, niscaya Allah mencintaimu. Wajhad fima indan nas, dan juga bersikap zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nasu, niscaya orang-orang atau manusia mencintaimu. Hadisnya rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasanun.
Hadisnya dikeluarkan Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan sanad-sanadnya hadis ini adalah hasan. Nah, tentang masalah sanad hadis ini atau derajat hadis ini, para ulama khilaf atau berbeda pendapat. Sebagian mensahihkannya atau menghasankannya minimal, atau dan sebagiannya adalah ada yang mendhaifkannya. Di antara yang mensahihkannya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimallahu taala dalam silsilah ahadits as-sahihah pada hadis nomor 944. Adapun demikian pula Syekh bin Baz rahimallahu taala di dalam fatwa beliau, yaitu fatwa Nur Alad Darbi pada pembahasan hadis, pada pembahasan soal jawab nomor 1010. Naam, adapun sebagian ulama yang mendhaifkannya di antaranya Syekh yaitu Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, demikian pula ya, naam, sebagian guru kami yang ada di Yaman adalah melemahkan hadis ini. Naam, barakallahu fikum. Meskipun demikian, ma'asyiral muslimin, hadis ini meskipun dikhilafkan para ulama, yang jelas hadis ini secara makna sahih berdasarkan riwayat-riwayat lain dan juga dalil-dalil yang lain dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Apa itu? Disebutkan dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, yaitu suatu amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba maka menyebabkan Allah mencintainya, demikian pula menyebabkan para makhluk, para manusia semuanya juga mencintainya. Dan ini ditunjukkan dalam dalil-dalil yang lain selain hadis ini. Naam, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, dalam hadis ini menunjukkan siapa saja yang bersikap zuhud terhadap perkara dunia, maka hal itu akan menyebabkan Allah mencintainya. Dan barang siapa yang zuhud terhadap perkara apa yang dimiliki oleh manusia, maka menyebabkan para manusia atau orang-orang mencintai kita. Naam, seperti itu. Dan kita perhatikan dulu lafaz hadis yang disebutkan dalam riwayat ini. Pertama, dijelaskan Nabi SAW apa amalan yang bisa menyebabkan timbulnya atau munculnya kecintaan Allah kepada hambanya itu. Beliau mengatakan, ijhad fit dunya, bersikap zuhudlah kamu, berlaku zuhudlah kamu dalam urusan dunia. Dijelaskan para ulama, ma'asyiral muslimin, sebagaimana tadi di awal telah disebutkan, zuhud itu maknanya meninggalkan semua perkara, baik itu urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan harta, jabatan, status sosial dan sebagainya, termasuk juga keluarga. Apabila hal itu tidak memberi manfaat dalam urusan akhirat kita, maka ditinggalkan, dalam arti yakni betul-betul kita berusaha untuk menjauhkan diri darinya atau berhati-hati darinya. Dijelaskan para ulama, zuhud terhadap perkara dunia maknanya adalah yakni barakallahu fikum, kita meninggalkan perkara-perkara dunia yang dianggap tidak bisa memberikan manfaat bagi kehidupan akhirat, atau yang justru bisa menyebabkan kita lalai dari akhirat, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perkara yang dianggap bisa melalaikan kita dari akhirat, bisa melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melalaikan kita dari perkara-perkara yang bisa memberi manfaat bagi kehidupan akhirat nanti, maka itulah zuhud terhadap perkara dunia. Ya, misalnya jika adanya keluarga, adanya harta benda, adanya jabatan, itu justru menghalangi kita dari ibadah pada Allah, maka kita tinggalkan. Itulah sikap zuhud. Dalam arti kita harus berhati-hati darinya. Kita jangan terlalu berlebihan dalam mencintainya. Kita harus berhati-hati dari fitnahnya dan sebagainya. Karena ma'asyiral muslimin, semua apa yang ada di dunia ini adalah sebagai cobaan, ujian buat kita semuanya. Ya, apakah itu harta benda, keluarga dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tentang keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya, wallahu 'indahu ajrun 'azim. Disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah menyatakan, sesungguhnya hanyalah hartamu dan juga anak-anakmu itu cobaan bagimu.
ya, sebagai suatu fitnah bagimu. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwasannya adanya harta, keluarga, ya, dan sebagainya, kalau itu adalah justru melalaikan kita dari mengingat akhirat, dari ibadah kepada Allah dan seterusnya, maka ini cobaan yang besar. Demikian pula dalam ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan juga anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Karena itu hati-hatilah, waspadalah kamu dari mereka. Artinya musuh di sini adalah yang bisa menghalangi kita, yang melalaikan kita dari mengingat akhirat, dari kehidupan akhirat, dan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan sebagai musuh. Seperti kita mau ibadah salat dihalang-halangi, kita mau bersedekah dihalang-halangi, kita mau menuntut ilmu belajar agama dihalang-halangi, maka jadilah musuh keberadaan mereka itu. Karena itu kata Allah, fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Nah, ini menunjukkan fitnah. Demikian pula Nabi SAW, beliau juga banyak mengingatkan kita, ya. Naam likulli ummatin fitnah wa fi ummati al-mal. Setiap umat itu memiliki suatu fitnah atau cobaan, dan cobaan yang ada pada umatku ini, kata beliau SAW, adalah ada pada harta benda. Maka disinilah ma'asyiral muslimin, perlulah kita berlaku zuhud, dalam arti kita harus selektif, harus berhati-hati di dalam mengambil dunia ini. Mana-mana perkara yang bisa membantu kita untuk mengingat akhirat, mengingat Allah Ta'ala dan ibadah kepadanya, kita ambil. Dan apa-apa yang dikhawatirkan membahayakan urusan akhirat kita atau tidak memberi manfaat bagi kehidupan akhirat kita nanti, maka kita jauhi dan kita hati-hati darinya. Itulah makna zuhud dalam perkara dunia. Bukan maknanya enggak mau dunia sama sekali, ya, sampai-sampai enggak mau kerja, ya, enggak mau nikah, enggak mau punya anak, enggak mau makan enak dan sebagainya, bahkan naik kendaraan pun enggak mau dengan dalih zuhud, kemana-mana jalan kaki dan seterusnya. Tidak demikian, bukan itu zuhud. Lihat Rasulullah, lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah orang yang paling zuhud dalam perkara dunia, ya, tetapi mereka senantiasa tetap mereka berkeluarga, mereka punya rumah, tempat tinggal, punya kendaraan dan sebagainya. Tetapi itu semua tidak melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zuhud yang benar adalah zuhud yang dipraktekkan dan dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat beliau. Bukan zuhud ala orang-orang sufi, bukan zuhud ala orang-orang penganut tarekat sufi yang mereka betul-betul enggak mau dunia sama sekali, mencela dunia, meninggalkan dunia, bahkan mereka tidak mau kerja dan sebagainya. Bukan demikian, tetapi seperti apa yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Maka apa buahnya, apa dampaknya zuhud terhadap perkara dunia seperti ini? Kata Nabi SAW, yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Maksudnya apa? Bahwa dengan kita berlaku zuhud, bersikap zuhud terhadap perkara dunia seperti yang telah disebutkan tadi, maka hal itu menyebabkan timbulnya mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Iya, jadi ini merupakan satu sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Meskipun di sana banyak sebab-sebab lain, ya, yang mana dengan sebab-sebab itu terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mencintai hambanya karena sebab tersebut. Di antara sebab itu adalah zuhud. Kita berbuat zuhud, kita berhati-hati dalam perkara dunia, ya, memanfaatkan dan menggunakan dunia sebatas apa yang bisa membantu kita untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita dan seterusnya. Maka orang yang zuhud demikian ini, dialah yang berhak dan layak untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua kata Nabi dalam hadis ini, wajhad fi ma'indan nas, dan zuhudlah kamu
Berbuat zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya apa? Naam, tentunya yang dimiliki manusia itu bisa berupa harta, jabatan, tahta, kekuasaan, keluarga, dan seterusnya yang mereka cintai tersebut. Maka zuhud terhadap milik mereka yang seperti tadi, berarti zuhud dengan apa yang ada pada milik-milik mereka berupa tadi, maka hal itu ma'asyiral muslimin maknanya disebutkan para ulama, yakni tidak terlalu merasa butuh, ya, dan juga tidak merasa kagum dengan apa yang dimiliki oleh orang lain berupa kelebihan-kelebihan harta, jabatan, kekuasaan, keluarga, dan sebagainya tersebut. Artinya, ketika kita melihat ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang mereka memiliki kelebihan dari harta, kelebihan dalam hal kekuasaan dan jabatan, kelebihan dalam hal ilmu, kelebihan dalam hal keluarga, dan sebagainya, maka kita enggak merasa butuh dengannya atau tidak terlalu kagum dengannya, ya, sehingga kita pun mendekat kepadanya atau bahkan naudzubillah ngemis-ngemis kepadanya, minta-minta kepadanya, berharap kepadanya, dan sebagainya. Maka kita enggak demikian. Kita merasa cukup dengan apa yang ada dari pemberian Allah Ta'ala kepada kita sendiri. Maka inilah sikap zuhud terhadap apa yang ada pada milik manusia tersebut. Naam, ya, maka buahnya apa? Dijelaskan dalam hadis ini, yuhibbukan nas. Ini saya dengan sebab itu Allah, para manusia atau orang-orang akan mencintaimu. Naam. Hal ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa sikap zuhud terhadap milik orang lain berupa harta dan sebagainya tadi atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki mereka, maka hal itu akan mendatangkan kecintaan dari mereka kepada kita. Iya, kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Iya, karena sungguhnya di antara sifat dasar manusia itu adalah sangat cinta kepada hartanya. Cinta dan sayang kepada hartanya, enggan berinfak, enggan bersedekah. Naam, bahkan mereka memiliki sikap bakhil, pelit, medit, dan sebagainya. Itulah sifat dasar manusia itu terhadap hartanya. Ya, sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutkan hal itu dalam firman-Nya di surat Al-Fajr pada ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, dan mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Itulah mereka. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta itu, atau kamu atau kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Itulah manusia. Nah, itulah seperti itu manusia. Sehingga terhadap harta yang dimilikinya, jabatan dan kekuasaan yang dipunyainya, status sosial yang tinggi, keluarga yang dicintai, dan seterusnya. Tentu kalau diminta orang lain atau diambil orang lain, atau ya ada orang datang minta-minta kepadanya, tentu kebanyakan manusia enggan memberinya. Ya, kebanyakan manusia bakhil, pelit terhadap hartanya, dan tidak suka kalau ada orang datang kepadanya minta-minta kepadanya. Ini adalah sifat dasar dari manusia. Sehingga ma'asyiral muslimin, ya, kalau ada orang datang minta-minta kepada pemilik harta, atau minta bantuan lah, atau minta ini minta itulah, datang kepada orang-orang yang kaya dan sebagainya, kebanyakan atau umumnya dari mereka tidak suka, karena mereka sangat cinta kepada harta. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk berinfak dan bersedekah. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadisnya yang lain tentang apa? Jeleknya, ya, orang-orang yang suka datang kepada orang-orang kaya untuk minta-minta. Ya, karena yang demikian berarti dia menghinakan diri di hadapan orang lain. Yang mana Nabi SAW pernah menyatakan, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Nabi SAW menyatakan, ya, seseorang senantiasa atau terus-menerus meminta-minta kepada manusia sampai-sampai nanti pada hari kiamat dia akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tidak punya sepotong daging pun. Ya,
Kenapa? Karena orang seperti ini nggak punya malu, suka minta-minta, suka ngemis dalam perkara yang sungguhnya tidak sepantasnya dia lakukan, bukan karena kebutuhan yang mendesak, bukan karena darurat dan sebagainya, ya, maka dia suka minta-minta, datang kepada orang-orang kaya, minta ini, minta itu dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW mencela perbuatan seperti itu. Pelakunya digambarkan, ya, bahwa nanti pada hari kiamat dia akan datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan wajahnya enggak punya daging, enggak punya sepotong daging pun. Seperti apa kalau begitu bentuknya? Ya, seperti tengkorak begitu, ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, seorang muslim tidak selayaknya suka minta-minta kepada orang lain. Bahkan hendaknya dia merasa bangga dengan hasil usaha dia sendiri, dengan jerih payahnya sendiri, ya. Naam, tanpa harus bergantung, tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Nabi SAW ma'asyiral muslimin pernah menggambarkan kepada kita, la ayyaghduwa ahadukum, ya, fayahtiba ala dhahrihi wa yatasaddaqa bihi wa yastaghniya bihi minan nas khairul lahu min ayyas'ala rajulan a'tahu aw mana'uhu dharik. Kata Rasulullah SAW, sungguh salah seorang dari kalian berpagi-pagi pergi mencari kayu bakar, kemudian setelah dapat diikat dan dipanggul di atas punggungnya, kemudian dia jual di pasar, kemudian dengan itu dia mendapatkan harta meskipun sedikit, lalu dengan harta itu dia bisa bersedekah dan dia merasa cukup dengan harta itu tanpa harus minta-minta kepada manusia, maka yang demikian kata Nabi, khairul lahu min ayyas ala rajula, maka yang demikian lebih baik baginya daripada dia minta-minta kepada laki-laki lain atau orang lain, yang mana dengan minta-minta itu boleh jadi seseorang akan memberi kepadanya atau menolaknya atau tidak memberinya. Naam, sehingga Nabi mengatakan fa innal yadal ulya afdalu minal yadis sufla. Kata Rasulullah, sesungguhnya tangan di atas itu keadaannya lebih baik, lebih utama daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ulu, kata Rasulullah, dan hendaknya kamu bersedekah, ya, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, ini semua menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin, intinya barakallahu fikum, Nabi SAW mengajarkan pada kita untuk selalu bersikap qanaah, bersikap zuhud terhadap perkara dunia, ya. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari hasil usaha kita sendiri, dari jerih payah kita sendiri, dari pekerjaan kita sendiri. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada kita. Naam, terhadap harta orang lain, terhadap kekayaan orang lain, terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dalam perkara dunia, maka kita harus berlaku zuhud, ya. Naam, dalam arti zuhud yakni kita enggak terlalu merasa kagum dengan kekayaan mereka, kelebihan mereka. Nah, padahal apa? Biasanya manusia itu kalau sering didekati orang kaya merasa senang, ya. Kalau didekati orang-orang berduit merasa senang, ya, dekat dengan kekuasaan senang dan sebagainya, ya, karena merasa akan dicukupi semua oleh mereka, ya. Nah, padahal mereka orang-orang kaya pun kebanyakannya adalah mereka pelit, medit dengan harta yang ada pada mereka, ya. Nah, karena cintanya yang berlebihan, sehingga kalau ada orang suka minta-minta, naudzubillah, biasanya mereka enggan, mereka sendiri adalah tidak suka, ya, terhadap demikian, kecuali sekali lagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka sehingga mereka merasa senang bersedekah dan seterusnya. Begitu, wallahu a'lam. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, intinya barakallahu fikum, kita diajak oleh Nabi SAW, diajari oleh beliau untuk berlaku zuhud, ya, zuhud terutama terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain, yakni dengan tidak merasa butuh yang berlebihan kepada mereka, ya. Naam, dan juga merasa cukup dengan apa yang kita miliki sendiri dari hasil jerih payah kita sendiri, tanpa harus terkagum-kagum atau suka minta-minta atau senang, ya, minta-minta kepada orang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin memberikan pelajaran kepada kita beberapa perkara.
Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita anjuran agar kita bersikap zuhud terhadap perkara dunia. Ya, dengan kita berlaku zuhud atau berikap zuhud seperti yang telah disebutkan tadi, maka hal itu akan menyebabkan timbulnya kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, timbulnya cinta Allah kepada kita semuanya. Mengapa demikian, ma'asyiral muslimin? Iya, karena sungguhnya di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala justru mencela terhadap orang-orang yang lebih mendahulukan atau mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Sebaliknya Allah memuji orang-orang yang berlaku zuhud ya terhadap perkara dunia ini. Naam, sebagaimana banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan hal itu. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la pada ayat ke-16 dan 17. Allah taala menyatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, kata Allah taala, bahkan sungguhnya kamu lebih sangat-sangat mencintai perkara dunia itu, padahal kehidupan akhirat hal itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini menunjukkan pada kita celaan kepada orang-orang yang lebih mementingkan, lebih mendahulukan, lebih menyukai perkara dunia daripada kehidupan akhirat. Dicela. Maka ini menunjukkan sebaliknya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mereka menempuh ya kecintaan Allah dengan melalui zuhud terhadap perkara dunia dan lebih mendahulukan urusan akhirat, maka ini lebih utama dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin di dalam surat Al-Anfal pada ayat ke-67 misalnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian ya lebih menginginkan semua perhiasan dan kesenangan di dunia ini, padahal Allah taala menginginkan kehidupan akhirat. Iya, ini umumnya manusia lebih senang dengan perkara-perkara dunia, lebih mencintai, bersungguh-sungguh dengannya dan sebagainya. Naam, seperti itu. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat An-Nisa pada ayat ke-77, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya kesenangan dunia itu cuma sedikit. Ya, sedangkan kehidupan akhirat itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, perhatikan, sebesar apapun dan sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh manusia ini, kata Allah, qalil, sangat-sangat kecil sekali, sedikit sekali. Ya, sangat rendah sekali. Sedangkan akhirat itulah yang lebih baik kata Allah dan lebih kekal bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang sahih pula Nabi SAW bagaimana menggambarkan perkara dunia itu. Beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia itu sebanding, setara di sisi Allah seperti sayap seekor nyamuk, ma saqa kafiran minha syurbata ma, sungguh Allah tidak akan memberi seteguk minuman kepada orang yang kafir. Perhatikan ini, seandainya dunia itu nilainya sebanding dengan sayap seekor nyamuk, kata Allah, kata Rasulullah, ya, seandainya dunia itu nilainya setara atau sebanding atau senilai dengan sayap seekor nyamuk, sungguh Allah tidak akan memberi minum kepada orang yang kafir, minuman biasa saja. Ya, namun perkaranya apa? Dunia itu enggak ada nilainya, enggak ada bandingannya, bahkan enggak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Lebih rendah, lebih kecil, lebih hina daripada itu. Karena itu orang kafir banyak diberi minum, banyak diberi makan, banyak diberi kesenangan-kesenangan hidup. Ya, tapi itu rendah, tapi itu hina, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis yang sahih lainnya, beliau mengatakan,
raq'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik kata Rasulullah daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Ini menunjukkan apa? Urusan nilai akhirat itu lebih agung, lebih mulia, lebih besar daripada ya dunia. Meskipun kecil, tapi nilainya lebih utama daripada dunia. Bahkan dikatakan Nabi, ya, khairu minad dunya wa ma fiha. Cuman 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Ya, kalau kita istiqomah melakukannya, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berapa jumlahnya? Berapa miliar? Berapa triliun? Berapa biliun? Ya, nilai dunia dan segala isinya. Itu enggak ada apa-apanya dibanding ya pahala yang diraih orang yang mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh. Belum lagi salat-salat fardunya. Ya, dan selainnya. Ini menunjukkan apa? Betapa rendahnya, betapa kecilnya, betapa hinanya perkara dunia itu. Ngono kok dibanggakan, ya. Orang berlomba-lomba mendapatkannya. Naam, berbangga-bangga dengannya. Diraihnya kekayaan harta, diraihnya jabatan yang tinggi, diraihnya status sosial yang mapan, keluarga yang banyak, pengikut yang banyak dan sebagainya. Padahal di sisi Allah semua itu perkara yang rendah. Naam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang sangat-sangat berlebihan dalam mencari dunia dicela oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang berlaku zuhud, orang yang berbuat zuhud, maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sehingga ini sangat dianjurkan bagi kita untuk bersikap zuhud dalam perkara dunia, karena dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin menunjukkan pada kita pula anjuran untuk bersikap zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Anjuran untuk berbuat zuhud, bersikap zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Apakah itu berupa harta mereka, ya, ilmu mereka, kekayaan mereka, jabatan yang tinggi mereka dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan sikap seperti ini, maka ini merupakan salah satu sebab timbulnya kecintaan dari orang-orang kepada kita. Kecintaan manusia kepada kita. Iya, seperti yang telah disebutkan tadi. Kalau kita enggak banyak ngemis-ngemis, minta-minta kepada orang yang kaya, nah mereka tidak akan berbuat jelek kepada kita. Paling tidak minimalnya dengan kita menjaga diri kita dari minta-minta kepada orang lain, maka orang lain enggak berbuat buruk kepada kita. Karena biasanya ketika kita datang minta kepada orang lain, mereka kadang marah-marah, bolak-balik njaluk duit gitu ya, bolak-balik utang, bolak-balik kok merene. Nah, belum dikasih kita sudah dicela seperti itu, dihinakan seperti itu. Belum lagi kalau dinagih, belum lagi kalau mereka minta hartanya dikembalikan, maka kita banyak dicela. Seperti itu. Sehingga cukuplah kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada kita, tanpa harus ngemis, tanpa harus minta-minta kepada orang lain, ya, kecuali tentunya jika sangat-sangat darurat, kepepet, ya, ketika kita mengalami musibah, tidak ada masalah kita minta-minta sebatas kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, sebagaimana nanti pada penjelasan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, juga dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita dalil tentang tetapnya sifat al-mahabbah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hadis yang mulia ini sebagai salah satu dalil yang menunjukkan adanya sifat al-mahabbah, sifat kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang layak dicintainya, ya. Nah, jadi ditunjukkan dalam banyak dalil-dalil yang lain, ya, yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat al-mahabbah, kecintaan atau mencintai yang lainnya dari kalangan makhluk-makhluknya. Ya, dan tentunya cinta Allah kepada hamba-hambanya ini tentu berbeda dengan cinta seperti halnya makhluk kepada yang lainnya. Ya, naam,
tentunya sifat kecintaannya ini pula adalah sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaannya, kebesarannya yang tidaklah sama dengan makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala misalnya berfirman di dalam surat Al-Ma'idah pada ayat ke-54 ketika menjelaskan sifat-sifat hamba yang dicintainya. Allah mengatakan fasaufa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disebutkan di sini Allah mencintai kaum ya tersebut, menunjukkan Allah memiliki sifat mahabbah, kecintaan. Demikian pula dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah pada ayat 222 Allah menegaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang bersih atau bersuci, ya, menjaga kesuciannya. Nah, disebutkan di sini yuhibbu, Allah mencintai. Menunjukkan tetapnya atau adanya sifat al-mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam hadis yang sahih pula, tatkala beliau hendak mengirim pasukan, ya, maka beliau mengatakan bahwa ia besok akan memilih salah satu dari kaum muslimin untuk ditunjuk sebagai pemimpin yang akan diserahkan kepadanya bendera perang sebagai pemimpin, ya, yang ini menunjukkan kemuliaan orang tersebut yang disifati oleh beliau la'atiyanna rayata ghadan ya rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ya, perhatikan ini. Sungguh kata Rasulullah, benar-benar aku besok akan menyerahkan bendera perang, ya, panji-panji perang kepada seseorang yang Allah mencintainya dan Rasulullah juga mencintainya. Ternyata siapa? Nah, Rasulullah menyerahkan hal itu kepada sahabat yang mulia yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika itu. Maka disifati, ya, Allah mencintainya dan Rasulullah juga mencintainya. Ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia ini dan sekaligus juga menunjukkan adanya sifat al-mahabbah bagi Allah di mana Allah mencintai hambanya yang memang layak untuk dicintainya, ya. Demikian pula dalam banyak lain-lain seperti hadis qudsi Rasulullah bersabda bahwa Allah Ta'ala pernah berfirman haqqat mahabbati lil muttahabbina fiyya. Ya, kata Allah dalam firman-Nya di hadis qudsi ini, sungguh, ya, kecintaanku benar-benar akan diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, ya, bahwa kecintaanku benar-benar akan diberikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak dalil lainnya yang menunjukkan sifat al-mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini pula, ya, siapa yang berlaku zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia mencintaimu pula. Nah, dia menunjukkan adanya sifat al-mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu untuk mempelajari ilmu agama, terutama mengetahui perkara-perkara yang bisa mereka amalkan, yang bisa membantu mereka untuk bisa meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan untuk mengetahui itu semua dengan apa? Belajar, dengan bertanya, menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kalau kita ingin meraih kebaikan dengan menuntut ilmu, dengan belajar, bertanya kepada ahlinya. Kalau dulu para sahabat langsung datang bertanya kepada Rasulullah, belajar kepada Rasulullah untuk mengetahui apa yang memberikan manfaat bagi mereka baik dalam urusan dunia maupun akhirat mereka, maka langsung datang kepada Nabi. Sekarang kita datang dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang dibuka di masjid seperti ini misalnya, atau datang ke pondok-pondok pesantren, belajar kepada para ulama, belajar kepada para ustadz dan dai dan seterusnya. Nah, ini termasuk upaya kita untuk belajar ilmu agama. Dan
belajar ilmu agama itu akan membantu kita ma'asyiral muslimin untuk bisa bersikap istiqamah, ya, kokoh teguh di atas ilmu dan amalan soleh dan di atas agama kita ini. Ya, para sahabat dahulu datang kepada Nabi, bertanya ini, bertanya itu, untuk mereka amalkan, lalu istiqomah di atasnya sehingga mereka menjadi sebaik-baik umat. Ya, khairukum, katanya, ya, khairun nasi qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah umat yang ada dalam generasiku, yaitu generasi manusia pada zamanku, yaitu para sahabat. Ya, yang mereka langsung belajar kepada Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya, sehingga mereka menjadi umat terbaik karena keistiqomahan mereka baik dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, ya, naam, sampai akhir hayat mereka. Nah, seperti dalam hadis ini, seseorang datang kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah, apa amalan yang dengan amalan itu akan mendatangkan kecintaan dari Allah, demikian pula kecintaan dari umat manusia. Maka ini semua menunjukkan ma'asyiral muslimin agar kita bisa mengetahui ini semua tidak bisa tidak dengan kita menuntut ilmu, belajar ilmu, ya, dan mengharapkan kecintaan dari Allah. Itu adalah merupakan, ya, naam, perkara yang memberikan kebaikan bagi kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita. Karena itu kita hendaknya pun berusaha untuk meraihnya dengan mengamalkan apa yang ditunjukkan Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu apa? Berlaku zuhud, berbuat zuhud, baik dalam urusan dunia maupun perkara-perkara yang merupakan harta yang dimiliki manusia. Nah, kalau kita, ya, tidak merasa butuh dengan orang-orang kaya, dalam arti enggak terlalu condong, enggak terlalu takjub, enggak terlalu, ya, sangat kagum dengan mereka sampai kemudian dempel terus sama mereka, merengek-rengek sama mereka, sangat menunjukkan kebutuhan kepada mereka, kita merasa hina yang demikian ini, ya. Lebih-lebih dai, ustadz atau thalabul ilm, ya, tidak sepantasnya kemudian, ya, ngemis-ngemis kepada orang-orang kaya. Banyak di antara para dai, para ustadz, ya, kalau sudah didekati orang-orang kaya maka merasa senang, apalagi sering mendapatkan bantuan harta dan sebagainya. Maka ini harus waspada, hati-hati, ya. Lebih baik kita berusaha sendiri dengan kita bekerja semampunya, meskipun kelihatannya kecil, sederhana, hasilnya sedikit, namun alhamdulillah, ya, kita merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ma'asyiral muslimin, yang dikatakan orang yang kaya itu, ya, siapa mereka? Apakah orang yang banyak hartanya? Belum tentu. Rasulullah SAW berikan, ya, penegasan dan kaidah pada kita yang harus selalu kita ingat. Rasulullah mengatakan apa? Laisal ghina an kasratil arada, walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, kekayaan itu bukanlah orang yang banyak hartanya. Jadi orang yang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya yang sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya, kaya jiwanya, yaitu dengan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Itulah orang yang kaya, ya, meskipun kelihatannya miskin, tidak punya apa-apa, tapi subhanallah dia orang yang kaya. Kenapa? Karena tidak merasa butuh dengan lain, cukup. Dia butuh kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan, ya, pelajaran pagi hari ini dari satu hadis yang mulia ini, ya, memberikan, ya, naam, manfaat bagi kita semuanya. Terutama mudah-mudahan kita bisa istiqamah, ya, di atas bimbingan Al-Quran was Sunnah, di atas tuntunan Nabi SAW, terutama, ya, upaya kita untuk selalu memperbaiki diri kita akan menjadi orang yang paling baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Tayyib, barakallahu fikum. Ini dulu ma'asyiral muslimin pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tayyib, sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhal, barakallahu fikum. Silakan. Ada? Monggo, Pak. Pertanyaan ini atau yang lain silahkan, tidak apa-apa. Tadi malam salat gerhana semuanya? Alhamdulillah. Baik. Mungkin ada pertanyaan masalah fikih, masalah lain, atau masalah gerhana atau yang lain, silahkan. Sudah? Monggo, Pak, silakan.
Ya. Perintah itu. Baik. Ada pertanyaan terkait dengan sunnah Nabi atau tuntunan Nabi SAW bagi imam. Bagi imam sebelum dia bertakbir untuk mengimami sholat, maka sepantasnya atau selayaknya untuk meluruskan saf-saf jamaah sholat, ya. Misal dengan mengatakan sawu sufu fakum, ya, atau mengatakan aqimu sufu fakum, ya, istaqimu wa'tadilu misalnya. Dan perkataan dalam bahasa Indonesia misalnya luruskan, rapatkan shaf dan sebagainya. Maka yang demikian barakallahu fikum dianjurkan, bahkan disunahkan perkara ini bagi imam untuk sebelum memulai sholat betul-betul memperhatikan terhadap shaf-shaf jamaah sholatnya, ya. Bahkan dulu para sahabat diperintah Nabi seperti itu, sampai Rasulullah terkadang berjalan, ya, melihat ke shaf sana dan shaf sana, diperhatikan betul hingga sangat lurus. Dalam perkara ini barakallahu fikum, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau dengan ucapan saja sudah cukup, maka insya Allah sudah mencukupi. Paling tidak, ya, diserukan, disampaikan dan ditekankan. Dan para ulama menyebutkan hal ini hukumnya wajib. Wajib bagi orang-orang yang sholat untuk merapatkan dan merapikan shaf-shaf mereka, ya. Naam. Dan seandainya hal itu dilanggar dalam arti tidak dilaksanakan, itu beban tanggung jawab dosanya mereka sendiri. Yang jelas imam sudah berusaha untuk memerintah, meluruskan, merapatkan, ya. Sampai dahulu ada seorang sahabat yang bertugas khusus untuk merapikan shaf dengan berjalan di tengah-tengah shaf, ya, memperhatikan, sehingga ketika imam mau bertakbir diingatkan dulu, sebentar Pak Imam, sabar dulu sebentar, ya. Nah, seperti itu. Dulu ketika kita pun di Yaman, ketika sholat mau ditegakkan, saking banyaknya ma'asyiral muslimin, nggak kayak di sini, ya. Masjidnya besar, mungkin sebesar berapa kalinya ini gitu masjidnya, ya, panjang. Mungkin masjidnya 4 kalinya ini mungkin, ya. Itu besar sekali, dan setiap 5 waktu sholat dihadiri kurang lebih sampai 4.000 sampai 5.000 jamaah full 5 waktu, ya, karena setelah selesai sholat biasanya ada pelajaran dari syekh, ya, untuk menyampaikan pelajaran khususnya ba'da duhur, ba'da asar dan ba'da maghrib, ya. Itu pelajaran full, ya. Dan para santri yang hadir semuanya wajib untuk mendengar pelajaran khusus pelajaran umum ba'da sholat. Nah, biasanya imam sebelum melaksanakan sholat ada sebagian tulab atau santri yang ikut mengatur shaf-shaf itu, dirapikan. Setiap shaf itu ada tukang yang ngatur, luruskan, rapatkan, begitu, ya, ditegur dengan keras begitu, sehingga kalau sudah betul-betul rapat, shafnya rapi dan sebagainya, barulah imam bertakbir. Nah, ini semua sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, dengan tanpa harus memperberat diri, terutama, ya, hal seperti tadi. Imam sudah mencukupi kalau seandainya dia menyerukan, rapatkan, luruskan, perhatikan shaf-shaf kalian dan sebagainya, ya. Adapun kemudian makmumnya banggel atau enggak mau melaksanakan kewajiban, itu dosa dia, ya. Karena ini adalah perintah yang diwajibkan untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Itu di awal. Adapun setelah itu, ya, dia enggak menjaga shafnya lagi, ya, itu tanggung jawab dia. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, yang lain silakan. Monggo. Ya. 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 Baik. Ngatur Pak. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan, ya, mengenai kadang di antara para jamaah itu, ya, tidak segera dan tidak cepat di dalam mengikuti imam. Perlu diingat lebih dahulu. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan atau diangkat adalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu, ya, dan seterusnya dari hadis tersebut. Sesungguhnya imam itu hanyalah dijadikan untuk diikuti. Karena itu apabila dia bertakbir, maka segeralah bertakbir. Kalau dia ruku, maka segeralah ruku.
kalau dia sujud maka segeralah sujud. Naam. Lafaz hadis ini fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir fakabbiru, maka hendaknya kamu bertakbir. Huruf fa yang dimaksud di sini menunjukkan bahwa perintah untuk bertakbirnya makmum adalah bersegera mengikuti imam. Kalau imam sudah takbir Allahu Akbar, segera dia bertakbir. Tidak boleh nunda-nunda, tidak boleh dia memperpanjang sendiri bacaannya sehingga dia lebih lambat daripada imamnya. Allahu Akbar, dia masih misalnya belum takbir, masih santai dulu. Atau ketika imam sudah rukuk, dia masih terus berdiri. Atau ketika imamnya sudah sujud, dia terus duduk ataupun belum sujud. Ketika dia bangkit dari sujud, dia malah sujudnya lebih lama. Maka yang demikian tidak boleh. Ya, sifat perintah yang disebutkan dalam hadis ini dengan adanya huruf fa di sini menunjukkan maknanya adalah fauriyah, yakni segera, cepat-cepat. Kalau imam takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Demikian. Tidak ada kemudian sunnahnya bagi seorang makmum memperpanjang bacaan sendiri, kecuali kalau dia sholat sendirian terserah, panjangkan gak apa-apa ya. Tapi kalau sudah ikut imam, maka kita harus menyesuaikan dengan sholatnya imam. Baik imamnya panjang atau agak cepat misalnya, maka makmum wajib mengikuti imamnya. Kecuali kalau keterlaluan cepatnya. Yo, kalau ada orang sholatnya kayak kilat, wes, ya seperti orang-orang yang menyepelekan dan bermain-main dalam sholat. Mosok sholat tarawih 20 rakaat cuman 7 menit. Sholat opo ngono kuwi ya. Rukuknya cepat, sujudnya cepat, baca Qur'annya ngawur ya. Baca surat cuman seayat, alif lam mim Allahu Akbar gitu. Ini cengengesan sholatnya itu. Ya. Nah, seperti itu. Misalnya baca baca surat Qul huwallahu ahad di ayat pertama tok misalnya Allahu Akbar. Thayyib. Ini tidak boleh bermain-main seperti itu. Maka kalau sudah cepat seperti ini nggak boleh kita ikuti. Tapi kalau imamnya sudah tumakninah, ya, bacaannya pun meskipun tidak panjang tapi bagus dan seterusnya. Kemudian ketika dia takbir untuk rukuk, ya kita segera rukuk. Kalau dia i'tidal sami Allahu liman hamidah, kita pun segera. Jadi sifatnya apa, Pak? Fauriyah. Ya, ini tidak ada jeda. Tidak ada jeda berapa menit, berapa panjang lamanya, tidak ada, ya. Yang ada adalah perintah untuk bersegera mengikuti imamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, begitu seterusnya, ya. Sehingga tidak sepantasnya dia memperpanjang atau memperlama rukuknya, sujudnya sehingga menyelisihi imamnya. Maka yang demikian tidak dibolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan adalah untuk diikuti. Karena itulah kita pilih imam-imam yang betul-betul mengerti sunnah, mengerti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat dengan tumakninah dan sebagainya, ya, seperti itu. Wallahu alam bishawab. Jelas nggih, Pak? Barakallahu fikum. Nah, yang lain. Nggih, silakan, Pak. Oh, begitu. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan, apakah ada sunnahnya bagi seseorang apabila setelah selesai salat fardu kemudian dia berzikir tatkala hendak melaksanakan salat ba'diyah atau salat setelah selesai salat fardu, maka apakah ada tuntunan pindah tempat dan apa hikmahnya disuruh kita pindah tempat tersebut? Nah, ya, ada tuntunan yang seperti itu. Saja saya lupa hadisnya. Intinya, faedahnya, manfaatnya kata ulama adalah untuk memperbanyak tempat-tempat sujud. Dan tempat-tempat yang kita gunakan untuk sujud itulah kelak pada hari kiamat dia akan menjadi saksi bagi kita, ya, bahwa kita pernah sujud di tempat ini, kita pernah sholat di tempat ini dan sebagainya. Setiap tempat yang kita gunakan untuk sujud, untuk sholat, maka kelak di hari kiamat dia akan menjadi saksi buat kita semuanya. Nah, itu salah satu hikmahnya, ya. Sehingga iya, tidak mengapa bagi seorang ketika selesai sholat fardu, selesai berzikir, kemudian dia pindah tempat untuk menjadi tempat lain dan dia sholat di situ, atau tetap saja di tempat di mana dia sholat semula, ya. Nah, maka yang demikian tidak mengapa, ya. Dan itu bukan wajib, tapi disunahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ngerti, Pak, ya? Itu salah satu hikmah yang disebutkan para ulama mengenai hal itu, yaitu
dengan kita berpindah tempat itu akan menambah dan memperbanyak tempat-tempat sujud yang kita gunakan sholat, yang dengan itu insya Allah akan menjadi saksi bagi kita. Karena sungguhnya semua yang kita lewati, yang kita tempati, yang kita pernah beramal di dalamnya, maka menjadi saksi. Bahkan batu-batuan, pohon-pohonan, ya, dinding-dinding, lantai-lantai yang tempat kita melaksanakan suatu amalan, maka akan menjadi saksi bagi kita semua ya terhadap amalan yang kita lakukan tersebut. Insyaallah suatu saat akan kita sebutkan penjelasan dalil-dalil masalah ini. Wallahu alam bissawab. Jelas ya, Pak? Nah, ada lagi? Sambun, barakallahu fikum. Ada lagi? Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yeah. Baik, Masya Allah, barakallah fikum. Nggih, matur nuwun Pak, jazakallah khair. Alhamdulillah, sebagaimana telah dijelaskan tadi, ma'asyiral muslimin, ya, tentang masalah zuhud, sebagaimana telah kita sampaikan beberapa kali dalam pelajaran di awal, ya, zuhud itu banyak pengertiannya, namun pengertian yang paling dekat dan paling mudah serta mencakup semua definisi yang disebutkan para ulama adalah seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yakni tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak memberi manfaat bagi kehidupan akhirat. Berarti apa? Hal itu menunjukkan kalau perkara tersebut memberi manfaat bagi kehidupan akhirat, ditinggalkan apa betul? Tidak. Kalau tadi kan dikatakan meninggalkan atau menjauhi semua perkara yang tidak memberi manfaat bagi kehidupan akhirat, maka kita tinggalkan. Tetapi kalau perkara tersebut tidak menjadikan kita, ya, bahkan memberi manfaat bagi kehidupan akhirat kita, maka ya jangan ditinggalkan. Seperti contohnya apa, Pak? Berkeluarga, berharta, punya jabatan dan sebagainya. Maka ini menunjukkan apa? Ya, bahwa tidak dilarang bagi seseorang untuk punya jabatan, punya harta, punya keluarga dan seterusnya. Karena apa? Lihat Rasulullah, lihat para sahabat. Mereka juga punya rumah, punya keluarga, punya tempat tinggal,
dan jabatan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Inilah zuhud. Makanya kita tadi, zuhud yang benar adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, yang mana meskipun mereka adalah orang yang paling zuhud, mereka juga masih menikah, berkeluarga, bekerja, punya harta dan sebagainya. Karena apa? Keluarga atau harta atau apa saja yang mereka miliki dari perkara dunia ini tidak membahayakan akhirat mereka, justru membantu mereka untuk bisa menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mau berhaji butuh harta nggih, Pak? Orang mau berhaji butuh harta enggak? Butuh. Orang mau umroh butuh harta. Orang mau bersedekah butuh harta. Orang mau berjihad butuh harta dan seterusnya. Maka ini menunjukkan harta bukan berarti tidak boleh kita miliki. Bahkan menjadi kaya pun kalau memang Allah Ta'ala takdirkan pada kita, maka tidak mengapa. Yang diinginkan dalam penjelasan-penjelasan ini adalah bahwa dalam perkara zuhud dalam urusan dunia itu betul-betul kita harus berhati-hati terhadap fitnah yang ditimbulkan oleh dunia tersebut, baik itu harta, tahta, wanita, atau apa saja yang kita miliki dari dunia. Maka itulah yang kita perlu berhati-hati darinya. Nah, sikap kehati-hatian tersebut berarti adalah inilah sifat zuhud, yakni kita menggunakan perkara dunia itu sebatas perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk memperbaiki urusan akhirat kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Adapun jika apa yang kita miliki dari dunia itu ternyata justru memfitnah kita, menjadikan kita menjauhkan diri dari kehidupan akhirat, menjadikan kita lupa dari ibadah kepada Allah, maka kita berarti terfitnah dengan dunia. Ini yang harus kita waspadai dari dunia tersebut. Sehingga apa yang disebutkan dalil-dalil dalam ayat-ayat tadi, barakallahu fikum, itu semua adalah menunjukkan peringatan buat kita bahwa dalam terhadap urusan dunia ada saatnya kita membutuhkannya. Ya, naam, dan kita tidak boleh kemudian tidak mau sama sekali, bahkan mengharamkan diri kita menjadi kaya, mengharamkan diri kita menikah, mengharamkan diri kita untuk bekerja dan sebagainya. Tidak demikian. Makanya pernah suatu saat datang 3 orang sahabat kepada Rasulullah SAW di rumah beliau. Namun saat itu tidak menjumpai beliau. Awalnya 3 orang ini mengatakan, kita ini dibanding Rasulullah ibadah kita enggak ada apa-apanya. Ayo kita tanya kepada Nabi, ya, tentang bagaimana sih ibadahnya beliau itu. Ternyata beliau atau mereka menemui, yaitu istri beliau yang dari rumah, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika mereka bertanya, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, nih ibadahnya Rasulullah demikian, demikian, demikian dan seterusnya. Sehingga karena mendengar pernyataan dari istri beliau tersebut, maka 3 orang tadi kemudian mereka sampai bersumpah, kalau mulai sekarang saya tidak akan menikah. Karena dalam anggapan dia, menikah itu dianggap menghalangi ibadah. Menikah itu menyebabkan menghalangi ibadah menurut dia. Yang kedua mengatakan, mulai sekarang saya akan terus bangun tiap malam, tidak akan tidur. Karena menurut dia, ya, ibadahnya sangat kurang kalau tidak digunakan untuk bangun malam sepanjang malam itu. Kemudian yang lain mengatakan, saya akan berpuasa di siang hari terus menerus tanpa berbuka, dalam arti setiap hari dia akan puasa sunnah. Nah, maka mendengar ini, setelah itu pulanglah mereka. Setelah Rasulullah datang, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa yang dialami beliau dari 3 orang tadi, dan dikatakan mereka. Maka setelah itu Rasulullah SAW tatkala bertemu mereka, ditanyakan pada mereka, apa kalian yang mengatakan begini dan begitu? Maka mereka mengatakan, iya benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah, saya ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah, ya, dan juga orang yang paling, ya, banyak ibadahnya di sisi Allah daripada kalian. Tetapi kata Rasulullah, saya ini juga menikah, berkeluarga, ya, saya ini juga berpuasa di siang hari dan berbuka di siang hari. Saya pun juga malam hari tidur dan juga sholat malam. Sehingga tidak boleh seorang membebani diri, memaksa diri, ya, untuk ibadah pada Allah dengan meninggalkan dunia sama sekali, tidak butuh kepadanya, merasa naam sebagai penghalang. Nah, inilah menunjukkan apa? Naam, zuhud yang sebenarnya itu bukanlah meninggalkan dunia sama sekali, ya, tidak mau dunia. Bahkan seperti yang saya gambarkan tadi, ada orang yang zuhud tapi ala sufi.
mereka nggak mau numpak kendaraan, Pak. Jalan kaki terus kemana-mana, nggak mau naik pesawat, nggak mau naik mobil, nggak mau naik ini, nggak mau naik itu, ya begitu. Sampai pakaiannya pun compang-camping, nggak tahu wadus, ya nggak mau dan seterusnya. Maka seperti itulah keadaan mereka. Nah seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, ya. Jadi sekali lagi dalam perkara dunia ini tidak dilarang. Termasuk yang disebutkan tadi, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian bagianmu dari kehidupan akhirat, tapi jangan kamu lupakan bagianmu dalam urusan dunia. Kan begitu, ya. Adapun riwayat yang disebutkan terakhir itu bukan hadis, Pak, tapi wallahu alam kalau dikatakan hadis, hadisnya dhaif. Ya, tapi kalau itu ucapan sekedar naam apa istilahnya, yaitu peribahasa Arab begitu ya, boleh jadi ya. Jadi seperti perkataan, tapi bukan hadis. Namun benar lafadznya, benar kalimatnya, sehingga kita dituntut dalam perkara-perkara dunia kita bersungguh-sungguh ibadah. Dalam bekerja silakan bekerja, silakan berkeluarga, silakan menikmati dunia tanpa dilarang. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai menjadikan itu semua ya melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud yang sebenarnya. Bukan maknanya kita dilarang sama sekali, tidak ya. Makanya sekali lagi kita katakan zuhud yang benar adalah zuhud yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau. Adapun zuhudnya orang-orang sufi ini tidak benar ya. Mereka tidak mau makan atau makannya sedikit sekali, menghindari dari makan enak, bahkan mereka meninggalkan makan daging, makan apa sehingga sayuran toh aja. Ya sampai kenapa nggak mau makan daging? Ah itu kan sadis, dolim, membunuh hewan. Loh gimana? Hewan kalau nggak dibunuh dulu ya nggak bisa kita makan. Ya katanya kalau mau makan daging sapi nggak mau, makan daging ayam nggak mau, itu sadis, mendolimi makhluk dan sebagainya. Ini nggak benar. Ya ini khayalan orang sufi. Ya sebagaimana banyak disebutkan dalam kitab-kitab sufi mereka itu. Nah ini bukan zuhud. Zuhud yang sebenarnya nggak ada masalah kita makan daging, makan ayam, makan enak, tapi sekali lagi jangan terfitnah dengannya dan juga jangan berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya Pak? Sampun mencukupi nggih? Barakallahu fikum. Baik, ma'asyiral muslimin, ini saja dulu apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.